bertemu lagi dengan Kak Mantili. Nah, kali ini kita akan belajar cerita fabel. Sebelum kita membahas mengenai cerita fabel, kita tonton dulu video berikut ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu, seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka.
Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, kamu sudah melihat beberapa cuplikannya mengenai cerita tersebut. Kira-kira bagaimana menurutmu mengenai video itu? Iya, di sini kita akan membahas ya mengenai fabel. Jadi video tadi yang kamu tonton itu salah satu dari bagian cerita dongeng, di mana kalau untuk fabel ini merupakan cerita fiksi yang berupa dongeng, pelakunya binatang, dan berisi pesan moral. Jadi jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia.
Nah, untuk jenis fabel juga terdapat jenis berdasarkan waktu kemunculan dan berdasarkan watak dan latarnya. Kalau untuk berdasarkan waktu kemunculan, ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu terdapat fabel klasik, dan yang kedua yaitu fabel modern. Fabel klasik yaitu di mana cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Ini untuk fabel klasik. Dan kalau untuk fabel modern, fabel ini cerita kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan. Jadi kalau untuk fabel klasik ini sudah ada sejak zaman dahulu dan kita nggak tahu kapan itu dibuat. Contohnya seperti Buaya dan Kancil, lalu persahabatan monyet dengan kancil. Lalu ada lagi kalau kalian pernah dengar cerita belalang dengan semut. Nah, tentunya kalian juga sudah pernah mendengar ya, dan mungkin kalian pernah menonton video atau film cerita dongeng, di mana dongeng tersebut itu cerita fiksi. Nah, tetapi yang berisi pesan-pesan moral. Kalau untuk ciri-ciri fabel klasik ini, itu temanya diangkat dalam fabel klasik dan sangat sederhana. Nah, fabel klasik juga berisi pesan moral atau petua atau pesan kepada pembacanya atau si pendengarnya. Lalu kalau untuk tokohnya sama semua ini tokohnya itu hewan, tetapi mereka seolah-olah berperilaku seperti manusia. Ini sama seperti fabel klasik dan fabel modern. Lalu ada juga jenis fabel yang berdasarkan watak dan latarnya, di mana fabel ini terdapat fabel adaptasi dan fabel alami. Kalau fabel adaptasi, fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lainnya seperti latar di rumah, latar di jalan. Nah, misalnya landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Seperti film Marsha and the Bear, kalau kalian pernah tonton, itu juga termasuk salah satu cerita fabel. Kalau untuk fabel alami, biasanya ini menggunakan watak tokoh seperti kondisi di alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, lalu singa itu diberi watak yang sangat buas dan ganas. Nah, fabel ini juga menggunakan alam sebagai latar tempatnya seperti hutan, sungai, dan kolam. Ini jenis fabel berdasarkan waktu kemunculan dan berdasarkan watak dan latar. Nah, ciri-ciri fabel juga terdapat ada 5 ya. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama itu kalau fabel mengambil tokoh para binatang. Nah, jadi semua perannya fabel ini, dongeng ini, itu pemainnya semua binatang. Tetapi perilaku mereka seperti manusia yang mengandung pesan-pesan moral. Nah, lalu yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang antagonis dan ada yang protagonis. Kalau yang antagonis itu yang jahat. Kalau yang protagonis itu yang baik. Nah, seperti watak manusia juga, mereka juga menggambarkan seolah-olah perilaku manusia. Nah,
Untuk yang ketiga, watak tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat itu, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkai sebab akibat menurutkan dari awal sampai akhir. Jadi kalau untuk cerita fabel ini juga mereka mengandung pola sebab akibat. Nah, fabel juga menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan kolam. Ini untuk ciri-ciri fabel. Unsur intrinsik fabel juga ada 6. Yang pertama itu tema. Tema ini nanti yang mengandung ide pokok, ya, inti dari cerita tersebut. Nah, kita harus juga bisa menentukan temanya apa. Lalu yang kedua itu penokohan. Jadi penokohan ini ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau yang ketiga ini sudut pandang. Nah, yang keempat latar. Kalau untuk latar ini ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan yang kelima ada alur. Alur ada alur mundur, ada alur maju, dan ada alur campuran yaitu alur maju mundur. Dan yang keenam yaitu amanat. Jadi amanat ini pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung di dalam amanat. Nah, amanat yang disimpulkan dari sikap penulisan terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Ingat ya bahwa tema itu adalah gagasan dari cerita yang mendasari cerita tersebut. Nah, tema juga ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan dalam penokohan. Nah, itu kalau dari unsur intrinsik fabel. Nah, kalau struktur teks fabel juga ada, yaitu di mana ada OKRK. O-nya orientasi, K-nya komplikasi, D-nya resolusi, dan K-nya kauda. Kalau untuk orientasi yaitu pengenalan, di mana di sini mengenalkan cerita tersebut. Ini biasanya terdapat di awal cerita, di pendahuluan. Lalu kalau untuk bagian K yaitu komplikasi, di mana munculnya masalah. Biasanya ini sesudah orientasi. Nah, kalau untuk resolusi, ini terdapat penyelesaian masalah. Jadi, kalau di dalam komplikasi itu benar-benar munculnya masalah. Jadi, kalau di bagian komplikasi munculnya masalah, di akhir cerita atau di penyelesaian masalah ada terdapat nanti cerita bahwa cerita tersebut menjelaskan penyelesaian masalahnya. Dan kalau di kauda ini biasanya ini penutup. Kalau di kauda tersebut penutupnya bisa ceritanya yang berujung sedih atau yang berujung bahagia. Nah, ini bagian dari struktur teks fabel. Nah, adik-adik, kakak harap kalian dapat mengerti ya mengenai pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai fabel, di mana fabel tersebut merupakan cerita fiksi atau dongeng yang pelakunya binatang dan berisi pesan moral. Nah, sampai ketemu di lain waktunya. Bye-bye.